يا لطيف لطفاء أنت حسبي وكفاه يا لطيف لطفاء أنت حسبي وكفاه فالطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف للطفاء أنت حسبي وكفى يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيث أغثنا أجمعين يا لطيف للطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف للطفاء أنت حسبي وكفى يا سميع يا بصير يا عليم يا قدير يا محيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا لطيف للطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف للطفاء أنت حسبي وكفى يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا علي يا كفي اكفي كيد الحاسدين يا لطيف للطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف للطفاء أنت حسبي وكفى يا جامع يا مغني يا ذا الجلال والإكرام يا غني يا حميد اجمعنا والمسلمين يا لطيف للطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف للطفاء أنت حسبي وكفى والصلاة والسلام على شافي الأنام وزد جمعنا في كل حين وأوان يا لطيف للطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف للطفاء أنت حسبي وكفى ويزيد البركات لجمعنا والمسلمين وآل صحب الكرام وصحبي والتابعين يا لطيف للطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف للطفاء أنت حسبي وكفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami'al Muawanah, sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Haji Muhammad Yusuf Marzuki, Ustaz Samsudin, Ustaz mana lagi semuanya nih hadirin rahimakumullah, orang-orang tua kita. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadirnya duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim dari suratul Fatihah, Imam al-Fadhil Syekh Imam Abdullah Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim sebagai Samarkandi. La ilaha illallah Muhammad amin nazim 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 wa la faqa hadzal musannad hadzal masjid mali baina ma'atim ila sallallahu al-Fatihah. La ilaha illallah rajim bismillahirrahmanirrahim la rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita. Jadi Al-Faqih Abu Laits Samarqandi itu mensyaratkan seyogianya orang yang mengajak kepada kebaikan itu dia punya maksud, punya tujuan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk meninggikan agama, memuliakan agama, ya. Ayyaqsida bihi wajh Allah ta'ala wa izazad din. Jadi tujuannya gitu, orang kalau ngajak kebaikan jadi taruhlah jadi penceramah dan lain sebagainya, itu harus tujuannya adalah mencari keridhaan Allah dan juga memuliakan agamanya Allah. Jadi bukan gara-gara dunia, wala yakunu lihamiyati nafsih, dan bukan tujuannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu. Kenapa? Karena kalau dia di dalam hal mengajak kepada kebaikan itu tujuannya adalah semata mengharap keridhaan Allah dan meninggikan, memuliakan agama Allah, pasti dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat petunjuk dari Allah, taufik dari Allah. Tapi ya, kalau tujuannya adalah untuk kepentingan dirinya, ya kan, biar ngetop, kadang-kadang ya bajunya samaan sama orang sekali aja malu deh, nggak usah gitu. Kadang-kadang kita aja kondangan bajunya samaan sama orang malu, kalau samaan sama menteri mending, nah samaan sama waiters yang bawa air kan gitu. Orang lagi kondangan disuruh ngangkatin piring kan gitu. Kadang-kadang kita aja kayak begitu aja udah merasa merasa direndahin, padahal hadirin rahimakumullah, ya nggak begitu. Kadang suka pengen punya penampilan yang beda dari yang lain, mobilnya platnya lain tulisannya, itu udah gaya-gayaan, udah ya biasa aja gitu kan. Tuh, terus pakaiannya juga waduh ya, sorban lain, dipale lain, jubah lain, udah gitu pakai lakob Abu Jahal. Apa dah lakobnya macam-macam dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan sih tujuannya sih baik, mudah-mudahan. Malah mobil lo pakai platnya pakai dinamain biar gak ketukar. Oh gitu ya dah, ketukar. Nggak ada namanya gak ketukar tuh mobil. Ya jadi karena begitu, hadirin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi kalau udah tujuannya untuk kepentingan dirinya sendiri, itu khadalahullah. Allah tidak akan menolong dia. Fa innahu balaghana an Ikrimah radhiyallahu taala anhu anna rajulan marra bi syajaratin tu'badu min dunillahi ta'ala faghadiba wa qala hadhihi syajaratu tu'badu min dunillah. Ya, karena telah sampai kepada kami ada satu riwayat dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang laki-laki satu waktu dia ngelewatin satu pohon. Nah ini ternyata pohon ini dijadiin tempat muja. Itu kan kalau kita dulu masih kecil kadang-kadang ada tuh orang tuh yang naruh apa itu makanan-makanan tuh di bawah pohonan. Kalau yang bandel-bandel dulu dimakan sama dia. Ya di rumah dia makan oncom mulu, ada naruh ayam, ambat udah. Ya itu sajen naruh di situ. Tempat pada nyembah pohon, biasanya pohon-pohon yang udah tua-tua tuh. Ya kan? Kalau di Jeruk Purut ada namanya pohon benda. Ya, namanya itu jalan benda. Nong pohonnya gede banget, tua. Setan banyak banget di situ, tempatnya udah sarangnya, udah tempat itu gede pohonannya. Itu ada satu pohon yang ketika dia lewat orang pada nyembah ini pohon, dijadiin wasilah buat nyembah dan lain sebagainya. Nih hadirin jamaah rahimakum, makanya kita juga itu kalau ziarah tuh jangan kelebihan. Ya, ziarah tuh jangan minta sama yang di kuburan. Ya minta sama Allah. Itu namanya kita lagi datang aja ke tempat orang soleh, kebetulan orang udah kagak ada gitu. Jangan melakukan permintaan sama orang yang udah mati yang ada di kuburan. Ya, hati-hati kayak begitu. Ya, bisa jadi nyembah kuburan kita urusannya kalau kayak begitu. Hadirin rahimakumullah. Ya bukan nyembah Allah. Ya kenapa harus berdoa di kuburan keramatku? Di masjid juga lebih utama doa gitu. Kalau pengen mencari istijabah dari Allah, doanya biar mustajab.
Kenapa harus datang ke Kober? Kan gitu. Karena hadirin rahimakumullah, di negeri kita Indonesia ini nggak ada tempat mustajab. Yang ada waktu yang mustajab. Tempat yang mustajab tuh adanya di sana semua tuh. Di Raudhah, di Sumur Jamja dan lain sebagainya. Di kita ini adanya waktu yang mustajab. Artinya di rumah pun, ya, lagi sholat Jumat, kita kadang-kadang udah ngaji, lagi sholat Jumat, antara khotib duduk di antara dua khutbah, itu waktu mustajab, ditidur yang ngaji. Ya kan? Tidur. Hadirin, antara azan dan iqamah ada waktu mustajab. Dia datang udah komat, belum komat gitu. Lah mana dapat waktunya? Di situ hadirin rahimakumullah. Ada waktu-waktu yang mustajab. Makanya ini tempat dijadiin sama orang buat muja, nyembah kepada selain Allah. Maka orang ini marah. Ini sering kita dengar nih kisah. Kiai Zainuddin MZ pernah nih bawain kisah ini. Lalu dia bilang, waqala hadhihi syajaratu tu'badu min dunillah. Ini puunan digunakan untuk menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini puunan dipakai buat muja, marah dia. Ada orang yang nyembah Allah tapi dia nyembah puunan. Gitu. Makanya kan hadirin rahimakumullah, kayak begitu. Summa innahu akhadha fa'sahu wa raqiba himarahu. Lalu kemudian habis itu dipulang, diambil kapak, lalu kemudian dia naik ke atas himarnya dia, kendaraannya dia. Ya, keledai kalau dibilang himar. Ya. Summa tawajjaha nahwa syajarah liyaqta'aha. Lalu kemudian dia menuju ke puunan yang tadi orang pada pakai, orang gunakan buat nyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Emang hadirin rahimakumullah, kalau tempat-tempat muja tuh di gunung-gunung biasanya begitu. Ada kuncennya, ada puunannya. Ntar tuh disuruh tuh kita ke kuncennya dulu, pengen kaya gitu. Nah yang datang aja goblok, nah kuncennya nggak kaya-kaya. Goblok, dia bilang, lu mau ngapain datang ke situ? Minta kaya tuh, kuncen gak kaya, gitu aja hidupnya. Gitu. Datang bapak antar malam nih harus berendam dulu tuh, di sebelah sana ada sumur, ya, ada sumur, ya, berendam dulu malaman, gitu. Nanti saya tinggal, ntar subuh saya datang lagi. Begitu. Ada udah pernah main mana main kan? Ya, jadi begitu. Jadi kalau yang ada di film-film itu betulan tuh begitu, emang begitu metodenya. Ya. Nih hadirin rahimakumullah. Di puunan, suruh diem duduk di puunan. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita lagi ziarah ke Tasik Pemijahan, ya. Ente pernah nggak ngelihat ada orang yang lagi pada bertapa tuh di situ? Hah, pernah nggak? Hah? Dia kan lagi pada nggak tahu ilmu apaan yang dicari di situ dia. Ada yang begitu di situ, puasa dan lain sebagainya. Ya macam-macam dah tuh. Pokoknya itu orang-orang lagi nuntut ilmu, udah ilmu yang macam-macam udah begitu. Dan emang syariatnya dia begitu. Puasa 7 hari dalam gua. Gitu. Udah puasa macam-macam dan lain sebagainya. Ya. Lalu kemudian dia datangi itu pohon dengan tujuan untuk nebang itu pohon. Udah siap kampaknya dia mau tebang ini puunan. Ini puunan bikin orang pada musyrik nih, pada nggak bener nih, mesti ditebang. Falat yahu iblis alailana fil tariq ala surati insanin faqala lahu ila aina. Lalu kemudian ya, ketika dia jalan menuju ini puunan, di tengah jalan dia bertemu dengan iblis yang pada saat itu berwujud manusia. Ya, berwujud manusia di jalanan. Lalu kemudian ditanya nih sama iblis yang menyerupai manusia, ente mau kemana ente? Gitu, ya. Gitu. Ente mau kemana? Qala ra'aitu syajaratan tu'badu min dunillahi azza wa jalla. Fa'ataitullah ahdan an arkaba himari wa akhudha fa'si wa atawajjaha nahwa fa'aqta'aha. Aku ngelihat ada pohon, no,
itu pohon dijadikan wasilah orang-orang untuk nyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka aku sudah mengambil sumpah sama Allah, aku ada janji. Ketika aku lihat orang jadi pada musyrik gara-gara ini pohonan, aku janji, aku akan ambil kendaraanku, himarku, keledaiku, aku akan bawa kapakku, aku akan berjalan menuju pohon itu dengan tujuan aku mau menebang itu pohon. Lalu iblis ngomong, nih iblis nyerupain orang, ya. Dikata gitu sama iblis, malaka walaha da'ha wa man ya'buduha ab'adahumullahu ta'ala. Kata iblis, urusan ente sama ini pohon apaan gitu. Urusan lu ini pohonan urusannya apaan lu gitu kan, kagak ada urusan gitu, biarin aja udah. Nah orang yang pada menyembah ke situ, biarin dia makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apaan urusan lu gitu, lu pakai tebang-tebang, ada kerjaan capek-capekin aja. Itu yang jadi nyembah udah biarin aja. Artinya nggak usah dipeduliin, udah biarin urusan dia, pada yang masuk neraka dia, ngapa jadi urusan lu? Tuh iblis tuh ngajarinnya begitu. Ya, ya itu jadi mention otaknya itu diputar sama dia. Fatakhosama wa tadaraba salasa marrat. Lalu kemudian takhosama di sini wa tadaraba bukan berarti dia berantem, tapi dia berdebat. Kayak yang di Banten loh, debat silsilah Ba'alawi dan lain sebagainya. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Harus itu yang ketemu Robitoh Alawiyah sama Ki Imaduddin Usman harusnya. Ini yang diturunin dua-duanya wakilnya semua. Itu. Ya, akhirnya nggak putus itu urusan, dan itu nggak akan putus, nggak akan selesai sampai kapanpun. Sehingga nanti yang percaya bahwa saya nasab Ba'alawi putus, ya putus. Yang merasa nyambung, ya nyambung, udah begitu, udah urusannya. Itu akan terjadi seperti itu. Ya kalau tidak diselesaikan. Memang hadirin jamaah rahimakumullah, satu koreksian buat kaum Alawiyin, ya, para habaib, kadang itu mereka menganggap cuman dia doang yang keturunan Rasul. Padahal banyak orang kita yang keturunan Rasulullah. Cuman udah jadi orang Indonesia. Kawinnya nggak milih-milih sama siapa aja jadi. Makanya hidung mancungnya pada hilang pesek. Tapi kalau dites DNA-nya nyambung masih. Begitu banyak di Kiai Banten. Di kita juga banyak nih orang-orang kita yang masih nasabnya bersambung kepada Syarif Hidayatullah terus sampai kepada Rasulullah, banyak. Gitu. Nggak pakai itu bagus, nggak pakai Raden, nggak pakai apa, udah begitu aja. Gitu. Itu kadang-kadang begitu. Mereka memang kenapa sih kok turunan dari Wali Songo mereka nggak pakai gelar-gelar itu? Karena zaman Belanda dulu kalau ada keturunan Wali Songo tuh ditangkepin, dibunuh-bunuhin, makanya disembunyikan itu silsilah mereka semuanya. Makanya nggak ketahuan. Kalau kita rujuk-rujuk kayak itu Bagus Bakri Purwakarta, waktu saya ceramah tuh dekat Kebayoran tuh masjid yang dekat rel kereta yang banyak kuburan tuh, masjid apa saya nggak tahu. Saya datang ke situ, dikenalin tuh ke rumah-rumah semua, dikasih tunjuk tuh silsilah nasabnya semua. Kayak Kiai Buntet pada itu Cirebon, itu semua nasabnya bersambung ke Rasulullah. Kiai Said Agil Siroj, itu juga nasabnya bersambung ke Rasulullah. Gitu. Cuman mereka nggak ada yang pakai gelar Sayyid atau Syarif. Nah ini yang kemudian terjadi hal seperti itu. Merasa cuman dari Al-Yamani doang yang keturunan Rasul, yang lain nggak ada putus. Nah enak aja ngomong begitu. Nah itulah kemudian yang terjadi perdebatan. Nah kita nonton aja udah, biarin, nggak usah ikut campur gitu. Lihat aja urusan itu urusan tingkat atas, sudah biarin dia yang pada itu. Kita mantau aja semuanya. Tapi semuanya semua ada hikmahnya. Ya jadi ini dia debat. Jadi iblis ini berusaha mempengaruhi dia. Lalu kemudian watadaraba salasa marrat. Iblis ini sampai 3 kali dia menekan ini manusia agar ya udah, lu mau ngapain sih? Kalau bahasa kita, apaan urusan lu? Anak lu bukan, keluarga lu bukan, ini bukan. Lu mau bantu-bantuin, udah biarin aja.
Ada bapaknya ada gituan. Itu kadang-kadang begitu. Gak usah lurusin anak orang, bukan anak lo, kecuali anak lo. Nanti iblis gitu itu puhunan apaan urusannya sama lo. Nah biarin aja orang yang pada nyembah dia, yang pada jauh dari Allah. Urusannya dia itu gak usah, udah capek-capekin aja bawa kampak. Gitu. Lagi pegel, tangan pada lecet ngampakin. Gitu. Udah gitu. Falamma ajaza iblis, ketika iblis sudah merasa lemah untuk menghadapi ini orang laki ini, ya wah ini orang susah juga nih dibujuk, ya dibujuk susah tuh. Walam yarji liqauli qala lahu iblis, ya jadi dia tetap tuh kata-katanya tetap mantep, ya dia nggak mau berubah itu, tetap dia mantep, dia mau potong itu pohonan, dia mau tebang itu pohon. Ini orang laki yang iblis yang menyerupai orang laki membujuk dia, dicuekin aja udah nggak mau. Akhirnya iblis ngomong gini, udah gini aja dah ya, biar enak ya, biar lu nggak capek juga. Irji, udah lu pulang sono dah, lu pulang ya. Ana uktika kulla yaumin arba'ata darahima gitu. Ente pulang ya, ntar pokoknya begini, ente tiap hari nanti ente buka tuh, aku akan berikan kepada kamu duit setiap hari 4 dirham. Ya. Atarfa'u kulla yaumin tarfa firashik fatahud. Nanti kamu ambil tuh duit yang 4 dirham tiap hari, itu ada di bawah kasurnya dia. Orang dulu kan gitu, kalau nyimpen duit di bawah kasur. Iya, orang dulu nggak ada bank, taruh bawah kasur. Kalau bawa bantal ketahuan. Nah bantal ngangkatnya gampang, kalau kasur ada susah. Ya dulu emang naruh duit di mana orang? Orang dulu habis gusuran, rampok udah pada tahu. Malamnya disatonin rampok, duitnya kan banyak tuh sekarung. Taruh bawah kasur. Kalau nggak taruh dalam tanah, ya, dan diambil udah dimakan rayap. Ya orang dulu itu, nah bank kagak ada. Yang mau ditaruh di mana? Ya jadi ini iblis janjiin gitu, udah lu mendingan pulang aja dah. Ntar tiap hari pokoknya begini, lu gue kasih 4 dirham dah. Ntar tiap hari buka tuh kasur, angkat, itu akan kau temui di situ ada duit 4 dirham. Gitu. Faqala au taf'alu dzalik. Gitu. Nih orang laki ini nanya sama iblis, bener ente mau lakuin itu? Gitu. Dia nggak yakin. Gitu. Bener. Kata dia, iya bener gitu. Domantu laka dzalika kulla yaum. Aku jamin itu sama kamu ya, aku jamin buat kamu itu duit akan ada 4 dirham di bawah kasur tiap hari. Faraja'a ila manzilihi fawadara dzalika yaumaini aw salasan aw masyaallah. Maka dia pulang, bener hari pertama dibawa kasurnya ada duit, ambil. Hari kedua ada duit lagi, ambil. Hari ketiga diambil. Ya, dalam waktu yang Allah nggak ketentu, taruhlah 3 kali lah dia begitu. Lalu setelah berlalu 3 hari atau lebih, falam asbaha ba'da dzalika rafa'a tarfa firashi falam yara syai'an. Nah, kira-kira pas hari yang keempat dah, ya, dia buka kasurnya, diangkat, duit kagak ada. Duit kagak ada. Ini mana duit? Katanya ada duit 4 dirham tiap hari. Gitu. Karena nggak ada, makanya kemudian summa yauman akhar. Begitu juga besoknya lagi. Wah, ini bilang nggak bener nih orang nih. Ya gue udah bohongin nih, cuma ada 3 hari doang. Mana ada duitnya lagi? Lalu setelah itu falam mar'a annahu la yajidu darahima akhadhal fa'sa wa raqibal himara falakihu iblis ala surati insanin faqala lahu aina turid. Ya ketika duit udah nggak ada lagi di bawah kasurnya, lalu kemudian dia mulai dah tuh, dia ambil itu kendaraannya, dia ambil kapak, dia naik himarnya, lalu dia pergi, dia cari itu mana tuh orang laki, kakek-kakek itu. Dan ketemu dengan iblis yang menyerupai orang laki di jalan. Ditanya, ya mau ngapain lo? Gitu, kata dia, lo mau ngapain? Dia bawa kampak. Itu syajarotan,
tu'badu min dunillahi ta'ala uridu an aqta'aha. Aku mau ke pohon yang dijadiin tempat menyembah Allah. Aku mau tebang itu pohonan. Qala lahu iblis. Lalu iblis bilang gini, la tutiku dzalik. Ente enggak bakal mampu melakukan itu. Gitu. Lalu dia bilang, amma awwala marratin fakana khurujuka ghadaban lillahi ta'ala. Yang dulu waktu pertama kali ente datang bawa kampak naik himar ketemu sama saya, ente saat itu tujuannya adalah karena Allah, emang untuk menebang pohon ini karena ente marah ini pohon dijadiin tempat orang menyembah kepada selain Allah. Falau ijtama'a ahlus samawati wal ard ma radduka. Kalau seandainya berkumpul seluruh penghuni langit, penghuni bumi, malaikat semuanya, manusia berkumpul untuk merintangi kamu, menghalangi kamu, mereka tidak akan mampu melakukan itu. Mereka tidak akan mampu untuk mencegah kamu. Makanya kalau diajakin berantem nggak bakal bisa. Makanya diajakin debat aja dah. Debat susah juga. Akhirnya dikasih duit. Begitu caranya itu orang. Ajak ngomong dulu nggak bisa, udah kasih duit, kasih mobil lah tuh udah. Itu kayak begitu modelannya. Ya cara ngebujuk tuh orang tuh. Lalu wa ammal an. Adapun sekarang kata ini iblis, fa innama khurujuka li nafsika haitsu lam tajid darahima. Tapi kamu keluar pada hari ini itu bukan karena kamu murka, ya. Karena Allah itu disekutukan oleh orang-orang dengan menyembah itu pohon. Hari ini kamu keluar karena diri kamu sendiri, karena kepentingan kamu. Kenapa? Karena kamu nggak nemuin duit lagi di bawah kasur. Yang kemarin dibilang 4 dirham ternyata udah nggak ada lagi. Ente marah karena duitnya udah nggak ada. Lalu kemudian fala in taqaddamta lana dukkanna unuqak. Lalu kemudian kata iblis, kalau kamu nerusin juga, kalau kamu ngelanjutin mau nebang itu pohon, bahasanya gue tebas leher lu. Ini kata iblis yang menyerupai manusia. Lana dukkanna unuqak. Faraja'a ila baitihi wa taraka syajarata. Lalu kemudian mendengar itu, ini orang laki tadi, dia pulang ke rumahnya dan dia kagak jadi nebang itu pohon. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu adanya di mana? Nih di sini karena Allah apa karena apa kita gitu. Udah ya biarin aja. Ada ustadz penceramah diundang, panitia salah ngasih amplop. Nah kadang-kadang kita juga begitu, jadi ustadz khutbah Jumat ya harusnya amplop ustadz dikasih amplop yang mukul beduk. Ya. Kita diam aja udah nggak ngapain, balik lagi udah pulang aja. Gitu. Tinggal yang mukul beduknya aja dah, bener apa kagak. Gue tumben nih dikasih pukul beduk banyak nih, mungkin dapat THR kalau begitu ya udah nggak masalah. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang kayak gitu orang tuh diuji kayak begitu, sekali 2 kali, ada banyak kayak gitu kan. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, Allah itu kalau pengen mengabulkan hajat kita kadang-kadang caranya itu kita nggak duga, kita nggak sangka. Ya, kita nggak sangka ada orang, ya Allah, umur udah 32 belum dapat jodoh, ya Allah. Lihat teman-temannya udah punya anak 2, dia kawin bini aja belum kan gitu. Minta jodoh sama Allah, ya Allah, jodoh, bangun malam minta jodoh gitu. Ya. Bukan dapat jodoh yang ada ditabrak mobil di motor dan ngelawan jalur. Tabrak mobil masuk ke rumah sakit, ya Allah katanya. Saya kan minta dapat jodoh, ya Allah, ngapa jadinya ditabrak mobil masuk ke rumah sakit tuh. Nah ternyata memang itu udah ketentuannya Allah. Di rumah sakit ada yang jagain, suster gitu, yang ngerawatin dia tuh, dirawatin, dia kenalan di situ gitu. Kenalan, ternyata akhirnya kemudian
jadian, jadi bininya, jadi jodoh. Awalnya nih orang udah seujun sama Allah. Ya Allah, Allah gimana tega banget, udah pengen dapat jodoh, jalan pincang. Nah jalan lempeng aja nggak dapat jodoh, gimana pincang kan gitu. Ternyata pas dia pincang dia dapat jodoh di rumah sakit tuh. Suster yang jagain akhirnya jadi bininya. Tuh kadang-kadang kayak begitu, makanya gitu tuh. Hidup jalanin aja, kita nggak tahu tuh. Ya rahasia Allah. Ya kita pengen banget dapet yang dapatnya kawin anak bejaka, dapatnya menjanda, ya Rina nggak apa-apa dah gitu. Ya Allah gitu. Mau bilang apa ya? Padahal kita ya Allah saya pengen banget sama yang ya Allah. Udah doain apaan aja udah bukan jodohnya. Ya udahlah terima aja. Nggak lama bininya yang janda kawin sama dia, mati tuh bininya. Anak kagak, janda belum punya anak. Nah yang kita demenin lakinya mati. Akhirnya duda ketemu janda, ya bahasanya kutunggu jandamu, kan sering ada tuh kalau di mobil truk tuh suka ada tuh lihat kutunggu jandamu gitu. Jadi umur tuh kita kagak tahu perjalanan semuanya ya. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-faqih Abu Lais radhiyallahu taala anhu. Lalu al-faqih Abu Lais Samarqandi bilang, falladhi ya'muru bil ma'ruf yahtaju ila khamsati asya'. Nah, maka mereka orang-orang yang mengajak untuk berbuat kebaikan itu membutuhkan kepada 5 hal. Jadi kita nih, kalau kita pengen ngajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk amar ma'ruf, ya, itu ada 5 hal yang harus kita miliki. Ya, awwaluha al-ilmu. Yang pertama ilmu. Nah kita mau ngajakin orang bener, nah kita nggak tahu ilmunya, nah gimana? Istilahnya begini, orang salah jalan, nah kita mau nunjukin jalan, nah kita nggak tahu jalannya. Lo mau ngajakin kemana? Emang nggak tahu jalannya? Kagak ya, sepaul namanya begitu, nyesatin orang. Jadi orang tuh kalau mau ngajak orang kepada kebaikan, dia mesti tahu ilmu itu. Mau ngajakin orang biar benar sembahyang, makanya kadang-kadang lucunya begini, ada orang nih nikah sama non muslim, kemudian dia jadi mu'alaf masuk Islam. Taruh ada nih yang ceweknya tadinya non muslim, kemudian nikah sama dia ya karena dicinta sama nih cowok, akhirnya nih masuk Islam. Katanya cowok kita mau kerja bener nih dia biar masuk Islam, nah dia aja sembahyang kagak. Sembayang kagak, wudu kagak ngerti, baca Quran kagak bisa. Nah mau ngambil orang perempuan non muslim dijadiin muslimah, pengen dididik sama dia, yang ada dia masuk agama yang ya nggak bisa gitu kan. Kalau kayak Ustadz Samsudin mau nikah, ada orang non muslim nih misalkan mau nikah, maunya sama dia juga, ya kan? Ya karena ilmunya ada nggak apa-apa udah gitu. Kenapa? Ya ngerti. Ya jadi begitu, ada ilmunya, nggak bisa orang nggak ada ilmunya ngajakin orang buat kebaikan. Li'annal jahila la yuhsinul amra bil ma'ruf. Karena orang yang jahil, orang yang nggak ngerti, orang yang kagak paham, itu nggak layak ya menjadi orang yang ngajakin untuk melakukan kebaikan. Makanya harus pinter, harus ngerti paling kagak. Apapun kita nih mau bikin SIM, lo bisa bikin, wah gue ngerti caranya, tahu nyampe sana dibingung, ini kemana? Udah gue juga belum pernah sih. Paul banget lo ngomong katanya udah pernah, bikin susah. Ya kan kalau harus tahu alur-alurnya kemana dulu ngurusin ini. Nah kagak ngerti ngajakin orang. Ya, ini sih namanya nyusahin orang. Gimana orang kok gak ngerti dah, udah badan belum. Gue lapar banget nih, baru nyampe udah lapar. Makan 2 piring katanya. Mesti ngajak lu guru gini, makan doang banyak, lu kagak tahu urusannya di sini. Jadi itu hadirin, jadi ilmu. Ya orang kalau mengajak kepada kebaikan, syarat pertamanya adalah ya dia membutuhkan kepada dia harus punya ilmu. Apapun itu. Ya. Lalu yang kedua, wathani ayyaqsida bihi wajhallahi ta'ala izazuddin. Dia bertujuan di dalam mengajak kepada kebaikan itu adalah mengharapkan keridhoannya Allah dan juga
memuliakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya itu ya, bukan gara-gara nyari ketenaran biar nanti duitnya banyak dan lain sebagainya dan lain. Enggak, tujuannya itu. Satu, tujuannya mengharapkan keridhaannya Allah Subhanahu, semata-mata karena Allah dan untuk memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini nih yang berat. Lalu wasalisu, yang ketiga, asyafaqatu ala man ya'muru bil layni wa tawaddudi. Nah ini dia mesti ramah tamah, mesti ada kasih sayang terhadap orang-orang yang dia ajak untuk berbuat baik dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, begitu. Makanya lihat dulu Wali Songo ketika menyebarkan Islam ke Indonesia, ya, khususnya ke Pulau Jawa, ya, walaupun ketika ke daerah Sumatera, Aryo Damar itu kan masih orang Jawa juga, tapi dia jadi sultan itu dijalani semua tanpa ada peperangan, yeah. Ngajaknya lemah lembut, nggak kasar, nggak orang kafir lo kafir, nggak begitu. Ini kita kadang orang Islam aja kata kafir sama dia. Nah gimana, nggak ada lemah lembutnya sama sekali. Itu syaratnya. Makanya Nabi SAW ketika mengajak kepada agama Islam, beliau itu ngajakin dengan cara yang lemah lembut, ya. Ngajakin masuk Islam, ngasih contoh dengan akhlak yang beliau tunjukkan. Nah ini ditiru oleh Wali-Wali Songo ketika datang ke Nusantara ini. Waktu itu agama yang paling pakem adalah agama Hindu, karena peninggalan Majapahit, Sriwijaya, apalagi itu, semua kerajaan-kerajaan kita rata-rata Hindu waktu itu. Islam datang, Wali Songo datang tuh, ya, diislamkan itu Pulau Jawa. Caranya gimana? Ya begitu, lemah lembut. Kadang-kadang ditantangin berantem, ya kalau emang harus berantem adu ilmu, ya. Tapi kalaupun menang nggak jadi sombong, gitu. Dirangkul tuh yang kalah. Akhirnya dia merasa disanjung juga. Gue kalah bukan dari katain, malah dihormatin dan lain-lain. Di situ timbul rasa simpati dia kepada agama Islam. Banyak orang-orang yang lihat, waduh, Sunan ini sakti datang, Kanjeng Sunan, saya pengen jadi murid Kanjeng Sunan biar bisa sakti mandraguna, ngalahin jawara-jawara Hindu. Ya kalau mau ikut gampang, ikutin saya dah. Ngapain? Kanjeng Sunan. Ikut, ngapain? Ambil wudhu. Gitu. Kok begini? Ini caranya begini kalau mau sakti. Gitu. Ambil wudhu dulu, diajarin ngaji, sembahyang, gitu. Lama-lama yang awalnya pengen jadi orang sakti nggak pengen, udah dia udah merasa nikmat dengan agama yang diajarkan oleh para wali-wali songo. Ya, bisa nikah dengan anak-anak raja dan lain sebagainya. Sampai kemudian kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, itu keturunan-keturunannya menjadi pemeluk agama Islam semuanya. Tanpa peperangan. Bapaknya Hindu, anaknya Islam. Ya bapaknya mau merangin anaknya, nah anaknya sendiri yarin dia di agamanya lain, kasih di sono tempat dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ya cara-cara yang lemah lembut, bukan dengan cara-cara yang kasar, yang keras. Terus sono ngatain Tuhannya dia. Nggak boleh, Quran kan udah ngelarang. Kita jangan ngatain Tuhannya orang agama lain. Kenapa? Kalau kita katain, ntar Tuhan kita juga dikatain sama dia. Makanya kadang-kadang saya agak-agak kurang sependapat tuh dengan penceramah-penceramah yang dari orang-orang non-muslim, lalu kemudian dia masuk Islam, lalu ceramah di masjid jelek-jelekin orang Kristen, jelekin Yesus dan lain sebagainya. Saya bilang ini nggak bener orang nih, gitu. Nggak bener, nggak bisa. Ente walaupun dulu ente seorang Nasrani, ketika ente masuk Islam, bukan begitu caranya. Ini sebenarnya masuk Islamnya beneran apa kagak ini orang? Kadang saya jadi curiga. Nggak begitu caranya. Justru ketika dia masuk Islam, dia tunjukin sama saudara-saudaranya yang belum muslim, nih Islam ajarannya baik, lembut dan lain sebagainya. Bukan malah ngata-ngatain Tuhan yang dulu. Bukan begini dan lain sebagainya. Bilang, ini apaan begini?
Lagi panitia diundang yang begini. Nah orang baru masuk Islam diundang. Yang Islam udah lama aja banyak baru masuk Islam disuruh ceramah. Ya, ini kan Samsudin disuruh ceramah dari kecil udah Islam gitu. Ini kadang-kadang gitu begitu. Mu'alaf gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya ceramahnya kadang-kadang begitu. Ada berapa saya dengar tuh. Ya Allah yang begini diundang. Ya kan itu kan sekitar masjid kan ada yang sebelah sana rumahnya orang ada orang Kristen, ada orang ini. Kita kan biar gimana juga, kita ini satu masyarakat, kita kadang dari sama dia bergaul dari kecil. Nah dia ceramah cuma sekali doang seumur hidup di situ, tapi omongannya bikin orang sakit hati. Bukan begitu ajaran Islam. Nih lihat yang dikatakan Nabi Allah Samarkandi. Ya, asy-syafaqatu ala man ya'muru bil layni wat tawaddud. Jadi caranya itu lemah lembut, ngajakin orang. Ya kalau emang di agamanya sebelumnya non muslim, ya ajakin pelan-pelan. Deddy Corbuzier bisa tuh masuk Islam. Siapa yang ngajak? Gus Miftah. Dia datang ke tempat itu. Kadang-kadang dialog, ngobrol. Emang agama lu gimana sih memandang Yesus itu? Ngomong. Kalau dalam pandangan kami ini begini, begini, gini. Bang pandangan ente gimana begini? Ngobrol. Itu yang begitu yang bisa. Mas, bukan cuma cuap-cuap, katain ono, katain ini. Mau perang lah, mau apalah. Orang negara lagi damai mau perang. Emang dikira enak perang? Dia belum ngerasain perang nih. Orang mati lampu 6 jam aja udah kebingungan. Gimana perang? Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi lihat Wali Songo menyebarkan Islam di Indonesia itu caranya luar biasa. Berbondong-bondong orang-orang Jawa yang saat itu yang pakaiannya tuh kalau orang perempuan cuman kemben doang. Dulu kan begitu kan. Orang-orang laki pada itu ketika datang Wali Songo langsung nggak boleh nih. Ini buka aurat harus enggak dibiarin dulu. Biarin dulu dah dipakai pakaian begitu. Enggak langsung dibredel pelan-pelan. Nah dulu juga mabok zaman Nabi boleh, ya kan? Al-Quran ada jelas mabok. Akhirnya Umar jadi imam ngaco, ya kan? Gara-gara mabok. Akhirnya kata turun ayat Quran nggak boleh. Ya. Wa antum sukara. Janganlah kalian mensholat sedangkan kalian dalam keadaan mabok. Awalnya diharamin dulu innamal khamru wal maisru wal ansab min amali syaiton. Haram. Ya haram ya udah. Ya. Selesai udah. Awalnya masih boleh buat sembahyang. Tetapi ketika udah kayak begitu turun haram, udah selesai. Jadi pakai tahapan semuanya. Ini hadirin rahimakumullah. Udah bel ya? Ya walayakunu fazon golizo, enggak kasar, enggak bengis. Ya, tanggung nih atuh lagi. Ya enggak kasar, enggak bengis. Itu kan lembut. Jangan galak. Masuk Islam kau lu. Tuh enggak bisa begitu. Islam tunjukkan ya bagaimana orang-orang Quraisy yang kemudian memeluk Islam gara-gara akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lian Allah Ta'ala qala li Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam ketika mereka berdua diutus untuk menemui Firaun. Faqula lahu qaulan layyina. Maka berkatalah kalian berdua kepada Firaun, ingetin dia, tegur dia dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut. Udah bawa kopi nih. Ya, udah ada nyeduh kopi ya di belakang. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon pada Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, kesehatan badan kita, jelaskan diterima. Ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad la mazidna ilma sayyidina fi rizqi atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.